Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosidian Pertiwi, mahasiswa IAIN Tulungagung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video mengenai kegiatan PPL yang saya lakukan. Praktik pengalaman lapangan atau PPL ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 13 Agustus 2021. Dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas kepada masyarakat, PPL dilaksanakan secara mandiri dari rumah dengan melakukan observasi dan wawancara. Saya memilih melakukan observasi pada usaha pembuatan sapu. Usaha pembuatan sapu tersebut terletak di sebuah desa, yakni Desa Jabal Sari. Desa Jabal Sari berada di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Pada desa tersebut tidak hanya memiliki potensi akan pertaniannya, tetapi desa tersebut juga terkenal akan penghasil kerajinan tangannya. Kerajinan tangan yang dihasilkan pada desa tersebut antara lain sapu ijuk, sapu taman, keset, dan kemoceng. Saya melakukan observasi pada sebuah usaha sapu yang dimiliki oleh Bu Titi. Usaha sapu tersebut terletak di Dusun Jabalan, RT 5, RW 1, Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Usaha milik Bu Titi ini dimulai sejak tahun 2000-an. Usaha yang berdiri dengan modal pribadi ini mampu bersaing dengan usaha lain hingga saat produk dari usaha Bu Titi sendiri yaitu sapu merak. Alasan mengapa produk Bu Titi dinamakan sapu merak adalah agar berbeda dengan nama produk-produk sapu lainnya. Proses pembuatan sapu dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan mengambil bahan pembuatan sapu kepada Bu Titi, kemudian disetorkan kembali, dan selanjutnya akan dilakukan pengemasan. Pengemasan sapu dilakukan oleh 6 karyawan Bu Titi yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu mulai dari pemberian cap, pengemasan, hingga dikumpulkan dan siap untuk dipasarkan. Biasanya dalam per hari, usaha sapu merak Bu Titi ini bisa melakukan pengemasan paling sedikit 100 biji per hari. Usaha milik Bu Titi ini mampu memproduksi sapu sebanyak 15.000 biji per bulannya. Namun, untuk saat ini, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, usaha sapu tersebut hanya mampu memproduksi sekitar 10.000 biji sapu per bulannya. Jenis sapu yang ditawarkan mulai dari sapu merak, merak besar, merak jumbo. Harga yang ditawarkannya pun bervariasi, mulai dari 7.000 sampai dengan 18.000 rupiah. Sapu-sapu tersebut kemudian dipasarkan hingga ke berbagai daerah seperti Trenggalek, Ponorogo, Blitar, Malang, sampai dengan Jepara. Menurut Ibu Titi, dalam pengembangan usaha sapu tersebut tidak selalu berjalan baik. Ada permasalahan yang mungkin bisa terjadi. Permasalahan yang dihadapi pada usaha tersebut biasanya terletak pada modal untuk pengembangan usaha. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya tengkulak yang melakukan hutang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu Titi mengajukan pinjaman KUR atau kredit usaha rakyat pada pihak Bank Jatim. Pengertian KUR.
Kredit usaha rakyat atau KUR merupakan kredit atau pembiayaan khusus yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, untuk membiayai sektor perdagangan maupun sektor jasa. Jenis-jenis KUR. Jenis-jenis KUR yakni yang pertama adalah KUR mikro, yang kedua KUR retail, yang ketiga KUR TKI, dan yang keempat KUR khusus. Setiap jenis KUR memiliki platform dan jangka waktu yang berbeda. KUR mikro dengan limit kredit maksimal sampai dengan 25 juta per debitur dan jangka waktu maksimal 2 tahun. KUR retail dengan limit kredit di atas 25 juta sampai dengan maksimal 200 juta per debitur dan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. KUR penempatan TKI dengan limit kredit maksimal sampai dengan 25 juta per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan. KUR khusus dengan limit di atas 25 juta sampai dengan 500 juta diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. Tujuan dan manfaat KUR. Tujuan KUR yakni memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya. Tujuan KUR ini juga menciptakan lapangan pekerjaan. Manfaat program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Peran KUR bagi UMKM. KUR berperan membantu pengembangan UMKM dengan memberikan modal usaha untuk melakukan usaha produktif. Selain itu, KUR juga berperan untuk meningkatkan daya saing bagi UMKM. Jika dilihat dari usaha sapu merak Bu Titi, KUR berperan penting dalam penyediaan modal usaha. Pinjaman KUR yang diajukan Ibu Titi pada Bank Jatim dapat digunakan dalam pengembangan usahanya dan dapat digunakan untuk melakukan produksi sapu. Ibu Titi berharap semoga usahanya bisa tetap berjalan lancar dan bisa terus berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Meskipun PPL kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara melakukan sebuah usaha dan cara untuk mempertahankan usaha tersebut agar bisa bersaing dengan usaha lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Titi selaku pemilik usaha sapu merak yang telah memperkenankan saya untuk melakukan PPL di tempat beliau dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang telah Ibu Titi berikan akan bermanfaat bagi saya di kemudian hari. Sekian video kegiatan PPL kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.